Aktor Rio Reivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. 1, 2. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana
narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April
2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan 2445 ini,
BB-nya ke RR ini Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika tabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Polres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali RR terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku LR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota partisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Ya, Pak. Bikin trio. Pak, bikin trio. Aktor Yore Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grit, It, Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Yore Ivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur,
pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reyvan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di
di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit reserse narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga
menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotovrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati, dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan video 445 ini, apa hubungannya ke RR ini, Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini, kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR.
Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Dan apabila sudah tertangkap dan kita amankan pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Bikin trio. Bikin trio. Aktor Rio Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Ivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Ivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021.
Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut,
Unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosdiana, Kelurahan Kembanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram, 2,04 kilogram. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh Tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kilogram. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotobrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kilogram. Kasus yang kedua 3,1 kilogram.
Dan kasus yang ketiga, 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka, untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2 ke pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan video 445 ini, apa hubungannya ke RR ini? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku LR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah 4 KP 2 kilo. Apresiasinya apa Pak?
Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran Polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Bikin trio. Bikin trio. Aktor Rio Reivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021.
Senyumnya Pak. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan
operasi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket klip plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati, dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika
dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kilogram, dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan dari UKAP 45 ini, apa hubungannya ke RR ini Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk okupasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang.
Iya Pak. Bikin trio. Bikin trio. Aktor Rio Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Ivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Ivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba
Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram, 2,04 kilogram. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh Tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka
penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket klip plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir psikotropa merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga
Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan 2445 ini, apa hubungannya ke RR ini? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika tabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali akan terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk okupasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Bikin trio, Pak, bikin trio. Aktor Yore Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat.
Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah
laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram, 2,04 kilogram. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh Tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kilogram. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi
di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan dari 445 ini, apa hubungannya ke RR ini, Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini, kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya.
Kapolres. Terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR. Dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Dan apabila sudah tertangkap dan kita amankan pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang dan sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Bikin trio, bikin trio. Aktor Rio Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Ivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Ivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat.
Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek,
Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit reserse narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan TM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram, 2,04 kilogram. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kilogram. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket plastik
kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Scotobrica merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 gram, 2,04 kg. Kasus yang kedua 3,1 kg. Dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2 ke pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan dari 445 ini, apa hubungannya ke RR ini? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali akan terjerat kasus narkoba. Bagaimana
Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku LR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Prestasinya apa Pak untuk Pak Anggota untuk mengokupasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Bibit Rio, Bibit Rio. Aktor Rio Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Ivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Ivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021.
Senyumnya Pak. Oke ya. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2,42 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba
di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotobrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati, dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan video 445 ini, apa hubungannya ke RR ini, Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk pasti? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajarannya. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang.
Bikin trio. Bikin trio. Aktor Rio Reivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora,
Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram, 2,04 kilogram. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh Tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka
penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket klip plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir psikotropa merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga
Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan 2445 ini, apa hubungannya ke RR ini Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika tabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Prestasinya apa Pak untuk para anggota untuk mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek sepanjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin trio, Pak, bikin trio. Dr. Yore Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat.
Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah
laporan polisi nomor 45 Patromobili 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2,2 kilo 40 gram, 2,04 kilogram. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kilogram. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi
di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotobrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2 ke pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan dari 445 ini, apa hubungannya ke RR ini, Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Polres.
Terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR. Dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan dan apabila sudah tertangkap dan kita amankan pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat. Ini kan Tambora terbanyak, ada 2 kilo. Sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk Pak Anggota untuk mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap polsek Tambora beserta jajarannya. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Dikit Trio. Dikit Trio. Aktor Rio Reivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat.
Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek,
Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit reserse narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram, 2,04 kilogram. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kilogram. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket plastik
kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir psikotropa merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 gram, 2,04 kg. Kasus yang kedua 3,1 kg. Dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan dari 445 ini, apa hubungannya ke RR ini Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana
bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk motivasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap polsek Tambora beserta jajaran. Kira? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Ya, Pak. Bikin trio. Bikin trio. Aktor Rio Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Ivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Ivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021.
Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut,
Unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosdiana, Kelurahan Kembanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram, 2,04 kilogram. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh Tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kilogram. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket klip plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kilogram. Kasus yang kedua 3,1 kilogram.
Dan kasus yang ketiga, 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka, untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan 2445 ini, apa hubungannya ke RR ini? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali akan terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah 4 sampai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak
anggota mengevakuasi. Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran Polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Ya, Pak. Bikin trio. Bikin trio. Dr. Yore Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Yore Ivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Yore Ivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021.
Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba,
di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan video 445 ini, apa hubungannya ke RR ini, Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang.
Iya Pak. Bikin trio. Bikin trio. Aktor Rio Reivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora,
Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka
penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir psikotropa merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga
Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan dari 445 ini, apa hubungannya ke RR ini Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika tabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk motivasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin trio, bikin trio. Aktor Rio Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat.
Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grit, It, Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah
laporan polisi nomor 45 Patromobili 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi
di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket klip plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2 pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan video 445 ini, apa hubungannya ke RR ini, Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini, kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya.
Kapolres. Terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR. Dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan dan apabila sudah tertangkap dan kita amankan pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Prestasinya apa Pak untuk Pak Anggota untuk mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Ya, Pak. Bikin trio. Bikin trio. Dr. Rio Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Ivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Ivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat.
Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek,
Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit reserse narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram, 2,04 kilogram. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kilogram. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket plastik
kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir psikotropa merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 gram, 2,04 kg. Kasus yang kedua 3,1 kg. Dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan dari 445 ini, apa hubungannya ke RR ini? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Polres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali akan terjerat kasus narkoba. Bagaimana
selanjutnya. Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku LR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Prestasinya apa Pak untuk para anggota untuk mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek sepanjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Ya, Pak. Bikin trio. Pak, bikin trio. Aktor Rio Reivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021.
Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba
di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2 pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan dari ungkapan 5 ini, apa hubungannya ke RR ini Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali RR terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat. Ini kan Tambora terbanyak, ada 2 kilo. Sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk Pak Anggota untuk mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajarannya. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang.
Bikin trio. Bikin trio. Aktor Rio Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Ivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Ivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora,
yang hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram, 2,04 kilogram. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh Tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan,
maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga
Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan video 445 ini, apa hubungannya ke RR ini Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika tabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk motivasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin trio, bikin trio. Dr. Yore Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat.
Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It, Devi Agustiana. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora, tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah
laporan polisi nomor 45 Patromobile 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram, 2,04 kilogram. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh Tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kilogram. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di
di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket klip plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotobrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati, dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan dari ungkapan 5 ini, apa hubungannya ke RR ini? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau itu berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak
Kapolres. Terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR. Dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Dan apabila sudah tertangkap dan kita amankan pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali akan terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo. Sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Prestasinya apa Pak untuk para anggota untuk motivasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Bibit Rio, Bibit Rio. Aktor Rio Reivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grit, It, Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat.
Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek,
Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit reserse narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram, 2,04 kilogram. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh Tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kilogram. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket plastik
kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 gram, 2,04 kilogram. Kasus yang kedua 3,1 kilogram. Dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan 2445 ini, apa hubungannya ke RR ini, Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Polres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali RR terjerat kasus narkoba. Bagaimana
masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk motivasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran ini. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Iya Pak. Bikin trio. Pak, bikin trio. Aktor Rio Reivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021.
Senyumnya Pak. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Polsek Tambora, rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba
di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan dari 445 ini, apa hubungannya ke RR ini? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku LR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat. Ini kan Tambora terbanyak, ada 2 kilo. Sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk okupasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang.
Iya Pak. Bikin trio. Pak, bikin trio. Aktor Rio Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grit, It, Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Ivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Ivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora,
saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan,
maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2 pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga
Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan video 445 ini, apa hubungannya ke RR ini Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika tabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Prestasinya apa Pak untuk para anggota mengokupasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajarannya. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Bikin trio, bikin trio. Dr. Yore Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat.
Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sekalian yang saya hormati media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah
laporan polisi nomor 45 Patromobili 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram, 2,04 kilogram. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kilogram. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi
di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotovrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2 pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan video 445 ini, apa hubungannya ke RR ini? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya.
Kapolres. Terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR. Dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Dan apabila sudah tertangkap dan kita amankan pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali akan terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku LR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Ya, Pak. Bikin trio. Bikin trio. Aktor Rio Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Ivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Ivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat.
Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek,
Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit reserse narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan TM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket plastik
klip plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan video 445 ini, apa hubungannya ke RR ini, Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana
Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku LR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Iya Pak. Bikin trio. Bikin trio. Aktor Rio Reivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021.
Senyumnya Pak. Oke, ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Polsek Tambora, sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM
pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosdiana, Kelurahan Kembanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kilogram. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kilogram. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kilogram. Kasus yang kedua 3,1 kilogram. Dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam,
dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan 2445 ini, apa hubungannya ke RR ini Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali akan terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang
Untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran Polsek sepanjang tahun 2024 ini, untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Ya, Pak. Bikin trio. Bikin trio. Dr. Rio Reivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021.
Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Polsek Tambora, rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba
di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan video 445 ini, apa hubungannya ke RR ini Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali akan terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang.
Dikit Rio. Dikit Rio. Aktor Rio Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grit, It, Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Ivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Ivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora,
yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan,
maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotobrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga
Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan dari 445 ini, apa hubungannya ke RR ini Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika tabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Iya Pak. Bikin trio. Bikin trio. Dr. Yora Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat.
Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora, tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah
laporan polisi nomor 45 Patromobili 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi
di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati, dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan video 445 ini, apa hubungannya ke RR ini, Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres.
terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR. Dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan dan apabila sudah tertangkap dan kita amankan pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali akan terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Prestasinya apa Pak untuk para anggota mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Ya, Pak. Bikin trio. Bikin trio. Aktor Rio Reivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat.
Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek,
Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram, 2,04 kilogram. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh Tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kilogram. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket plastik
kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 gram, 2,04 kilogram. Kasus yang kedua 3,1 kilogram. Dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan video 445 ini, apa hubungannya ke RR ini Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Polres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali RR terjerat kasus narkoba. Bagaimana
bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku LR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Iya Pak. Bikin trio. Bikin trio. Aktor Rio Reivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021.
Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba
di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan dari 445 ini, apa hubungannya ke RR ini? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali akan terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang.
Ya, Pak. Bikin trio. Bikin trio. Aktor Rio Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grit, It, Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Ivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Ivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat.
Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki
narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2 pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa.
Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan dari UKAP 45 ini, apa hubungannya ke RR ini Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika tabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali akan terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk operasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajarannya. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Iya Pak. Bikin trio. Bikin trio. Aktor Yore Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut.
dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini
akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram
atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket klip plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir psikotropa merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati, dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan video 45 ini, apa hubungannya ke RR ini Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi
pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini, kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg, dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR, dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya, dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Dan apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk mengokupasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward, karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini, untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin trio. Bikin trio. Dr. Yore Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Yore Ivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni
narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reyvantelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM.
Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit reserse narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan
Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket klip plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan video 445 ini, apa hubungannya ke RR ini? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil
pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Dan apabila sudah tertangkap dan kita amankan pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali akan terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku LR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Prestasinya apa Pak untuk para anggota okupasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Ya Pak. Bikin trio. Bikin trio. Aktor Rio Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grit, It, Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Ivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Ivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021.
Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat
terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir alprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan video 445 ini, apa hubungannya ke RR ini, Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali RR terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajarannya. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang.
Bikin trio. Bikin trio. Aktor Rio Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Ivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Ivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora,
Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka
penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket klip plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotobrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora
Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan 2445 ini, apa hubungannya ke RR ini, Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika tabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ada terjerat kasus narkoba. Bagaimana? Apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Prestasinya apa Pak untuk para anggota mengantisipasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek sepanjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Ya, Pak. Bikin trio. Pak, bikin trio. Aktor Yore Ivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat,
tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita sekalian yang saya hormati rekan media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Kapolsek Tambora, rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah
laporan polisi nomor 45 Patromoli 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Di mana RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram. 2,04 kg. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kg. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi
di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket klip plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 kg, kasus yang kedua 3,1 kg, dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan video 445 ini, apa hubungannya ke RR ini, Pak? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Polres.
Terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR, dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya, dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan, dan apabila sudah tertangkap dan kita amankan pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali ya kan terjerat kasus narkoba. Bagaimana, apakah masih bisa mengajukan asesmen untuk rehab atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku RR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk pasti? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward, karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini, untuk sampai saat ini Polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap Polsek Tambora beserta jajarannya. Kira? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Ya, Pak. Bikin trio. Pak, bikin trio. Aktor Rio Reivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat.
Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021. Senyumnya Pak. Oke ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sekalian yang saya hormati media dari Polres Metro Jakarta Barat, Reserse Narkoba beserta jajaran Polsek Tambora, sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada siang ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika. Ada 3 laporan polisi yang hari ini akan kita informasikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11 3 Romawi 2024 Polsek Tambora tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat tanggal 22 April 2024. Dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45 4 Romawi 2024 Satuan Reserse Narkoba tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini diamankan 5 orang, di mana yang untuk tindak pidana yang pertama diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang public figure. Adapun untuk tempat kejadian perkara ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek,
Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua di Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga di sebuah rumah di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Adapun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora, berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit reserse narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2 kilo 40 gram, 2,04 kilogram. Di mana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim Sus 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba, di mana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Taman Sari. Kemudian karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat, dari Taman Sari bergeser ke wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini, dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan TKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke Stasiun Kereta Api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, maka penyidik berhasil mengamankan 2 orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kilogram. Di mana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga, ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat, di mana terdapat salah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024. Kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut, dan penyidik berhasil mengamankan 3 paket plastik
kulit plastik narkotika jenis sabu, kemudian dengan berat 1,17 gram di sebelah kanan saya. Kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir Skotofrika merek Mercy Atarax Alprazolam. Ini masuk kategori golongan psikotropika. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 gram, 2,04 kg. Kasus yang kedua 3,1 kg. Dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram, 12 butir aprazolam, dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kg. Terhadap para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Terhadap kasus yang ketiga, penyidik menjerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5.148 gram atau 5,1 kg dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang, maka dalam pengungkapan kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa. Ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Pak, terkait dengan dari 445 ini, apa hubungannya ke RR ini? Apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda? Tidak ada. Jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing. RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan, yang ini. Kemudian yang narkotika sabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kg dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kg. Itu berbeda masing-masing, tidak ada hubungannya. Pak Kapolres, terakhir kemarin ada pendalaman mengenai DPO sebagai supplier narkoba terhadap tersangka RR dan juga dilakukan pendalaman terhadap ponsel dari RR. Nah, untuk DPO ini sudah sampai mana penyelidikannya dan adakah fakta khusus yang ditemukan dari pendalaman ponsel dari RR ini? Ya, jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis sabu dari seseorang atas nama BB yang memang saat ini sedang menjadi salah satu target operasi kita untuk kita amankan. Dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan. Apabila sudah tertangkap dan kita amankan, pasti akan kita informasikan. Pak, ini sudah 5 kali akan terjerat kasus narkoba. Bagaimana
atau memang harus lanjut? Ya, kita berpedoman kepada surat telegram Kabar Reskrim Polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali tangkap, maka tidak ada proses rehabilitasi. Kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Undang-Undang psikotropika. Jadi dengan dua undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku LR. Cukup? Pak, terakhir Pak, dari sekian banyak polsek, ada 8 polsek di Jakarta Barat, ini kan Tambora terbanyak ada 2 kilo, sementara yang lainnya belum pernah mencapai 2 kilo. Apresiasinya apa Pak untuk para anggota untuk mengokupasi? Ya, tentunya akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward karena memang untuk pengungkapan tindak pidana narkotika di jajaran polsek panjang tahun 2024 ini untuk sampai saat ini polsek Tambora yang terbesar. Itu mungkin nanti akan kita pertimbangkan untuk kita berikan reward terhadap polsek Tambora beserta jajaran. Sudah? Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan konferensi pers pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pegang. Ya, Pak. Bikin trio. Pak, bikin trio. Aktor Rio Reivan ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Diketahui ini merupakan penangkapan kelima aktor berusia 39 tahun tersebut. Dijerat dengan pasal 112 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun, kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi dalam jumpa pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Grid It Devi Agustiana polisi juga menyita sejumlah barang bukti di rumah Rio Reivan dalam penangkapan di rumahnya di Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, malam lalu. Barang bukti tersebut yakni narkotika dan jenis ekstasi warna hijau. Penyidik mengamankan 3 plastik narkotika berisi sabu dengan berat 1,17 gram. Setengah butir ekstasi warna hijau dengan berat 0,43 gram dan 12 butir psikotropika, alprazolam dan beberapa alat isap sabu, jelasnya. Kini, Rio Reivan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya ia pernah ditangkap 4 kali, yakni pada 2015, 2017, 2019, dan 2021.
Bapak. Senyumnya Pak.